Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah. Ayat yang tadi disampaikan adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang yang beriman, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian suruhan itu diiringi dengan satu statement daripada Allah agar kita jangan sampai mati melainkan dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Setiap kita yang hidup di atas muka bumi ini, setiap kita yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tetapi pada ayat itu Allah menggunakan perkataan wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati. Ada penekanan di situ bahwa kita mati sesuatu yang pasti, tetapi ada sesuatu yang belum dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mati dalam keadaan muslim. Dari ayat itu ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berusaha agar kita betul-betul bisa mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan hal itu merupakan satu tanggung jawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Tidak ada jaminan jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita hari ini melakukan sholat Jumat, tidak ada jaminan minggu yang akan datang kita mati dalam keadaan muslim. Maka dari itu, dalam kesempatan Jumat yang baik ini, khatib akan mengajak para jamaah sekalian untuk sama-sama kita merenung bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan wafatnya seorang ustazah ketika sedang memimpin khatmul Quran di satu masjid di Bali Matraman, yaitu Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Kematian beliau begitu menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang ingin agar matinya seperti itu, mati dalam keadaan muslim, mati husnul khatimah. Namun cara mati yang seperti itu bukan perkara yang begitu mudah. Ada ijtihad, ada usaha yang dilakukan oleh beliau
sehingga Allah perkenankan dan Allah pilih cara matinya seperti yang demikian kita lihat itu. Hadirin, setidaknya ada 3 poin yang harus kita pegang agar kita bisa mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, hendaklah kita memastikan segala amal ibadah kita dilandasi dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci utama apabila kita ingin mendapatkan mati yang baik, mati dalam keadaan muslim, yaitu kita mesti mengikhlaskan segala amal ibadah kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat ada seorang yang bernama Kuzman. Ketika perang Khaybar tercetus, dalam riwayat yang lain di dalam perang Uhud, waktu itu kaum muslimin berada dalam keadaan kesulitan. Serangan musuh tiba-tiba datang begitu saja ketika orang-orang Islam sedang asyik berkumpul di atas ghanimah. Kaum musyrikin datang kembali menyerang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kocar-kacir pada waktu itu. Bahkan baginda Rasulullah pun terluka parah pada waktu itu. Namun dalam keadaan yang genting itu, ada seorang yang dia muncul ke medan perang. Begitu gagah berani beliau menantang musuh-musuh waktu itu, sehingga dicatatkan bahwa beliau berhasil membunuh 7 sampai 8 orang kaum musyrikin. Sehingga ketika perang telah usai, para sahabat memuji orang ini. Begitu hebatnya, begitu gagahnya. Mereka menyanjung beliau. Dikatakan tidak ada orang yang paling banyak pahalanya melainkan engkau. Sahabat yang lain mengatakan, hani'an laka bil jannah, beruntung engkau akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pujian kaum muslimin terhadap orang ini, karena melihat amalnya begitu luar biasa, ditambah lagi di tubuhnya begitu banyak luka yang dia dapatkan ketika menghadapi musuh-musuh itu. Namun kemudian Nabi berkata, innahu min ahlin nar. Maka sontak para sahabat merasa heran, mengapa orang yang begitu hebat perjuangannya di medan Uhud, tiba-tiba Nabi berkata, innahu min ahlin nar, dia daripada penghuni neraka. Para sahabat hampir-hampir tidak percaya. Namun karena yang berkata itu adalah Rasulullah, maka mereka pun akur dengan apa yang Nabi katakan. Namun ada sahabat yang ingin tahu lebih jauh, kenapa Nabi berkata demikian. Ketika sahabat ini pulang, diikuti oleh salah seorang sahabat yang lain. Pada satu tempat kemudian orang ini berhenti. Dia merasakan begitu pedih dan perihnya luka yang dia dapatkan dari peperangan itu, dan dia merasa tidak tahan dengan sakitnya luka yang dia derita. Kemudian dia ambil pedangnya dan dia hunuskan pedang itu, ditancapkan kepada tubuhnya, kemudian dia mati dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Maka sahabat ini semakin yakin apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syahidtu asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Yang engkau katakan betul ya Rasulullah. Dia mati bunuh diri. Belakangan baru diketahui ketika orang puji-puji dia berkata, aku berjuang bukan karena membela agamanya Muhammad, aku berjuang karena aku membela bangsaku, aku berjuang karena aku membela kaumku. Maka alasan itu yang menjadi dasar
Kemudian Nabi berkata, orang tersebut bukan daripada penghuni surga, melainkan daripada penghuni neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, amalan kita sekarang ini nampaknya seperti ahli surga, namun dia bisa menjadi petaka bagi kita ketika di dalam hati kita ada keinginan yang lain yang ingin kita dapatkan selain daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan segala amal soleh kita, amal ibadah kita, jangan hanya luarnya seperti amalan ahli surga, namun kita pastikan dia didasari oleh keikhlasan yang tulus hanya kepada Allah, kita mengharapkan ganjarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, apabila kita ingin mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya kita istiqamah dalam agama ini, istiqamah dalam ketaatan yang kita kerjakan. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya itu, dia istiqomah dengan segala kewajiban yang harus dia kerjakan, maka ketika dia akan wafat, malaikat akan datang kepada orang tersebut berkata kepadanya, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau sedih, wa abshiru, bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau kita kembali kepada kisah ustazah yang wafat yang begitu indahnya itu, kalau kita lihat ceritanya, beliau melazimkan hadir di majlis ta'lim Kamis pagi di Asy-Syafi'iyah. Itu bukan baru tumben minggu kemarin, bukan baru tumben bulan kemarin, ataupun bukan baru tumben 1 tahun kemarin, tapi kebiasaan itu sudah dia lakukan sejak 20 tahun yang lalu. Istiqamah beliau hadir di majlis itu. Itulah majlis yang dicintai oleh beliau. Kemudian Allah memilih dia mati di majlis yang dia cintai itu. Almar'u mata ala ma 'asha alaih. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya hidup sewaktu di dunia. Kalau kebiasaan baik yang senantiasa kita kerjakan, maka pastilah kita akan mati dalam keadaan yang baik juga. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak berfaedah yang menjadi kesukaan kita, kita takut kita mati di tempat itu, na'udzubillah wal a'yazubillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, istiqomahkan diri kita melakukan perkara-perkara yang baik itu. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, kalau kita ingin mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah, yang ketiga, kita mesti minta kepada Allah. Karena mati seperti ini adalah karunia daripada Allah, bukan semata-mata keinginan kita. Belajarlah kita daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, yang Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Beliau berkata, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan muslim, dan kumpulkan kami, susulkan kami bersama dengan orang-orang saleh. Siapa yang meragukan kesolehan Nabi Yusuf alaihissalam? Kita tidak ragukan itu. Namun Nabi Yusuf tidak merasa percaya diri. Dia merasa terlalu yakin bahwa dia pasti mati dalam keadaan itu. Karena hati seseorang begitu mudah diganti dan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta kepada Allah agar diwafatkan sebagai seorang muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kita jamaah
yang kesolehan kita belum tentu, amal kita masih banyak kurangnya, maka sudah selayaknya kita lebih meminta kepada Allah agar diwafatkan dengan cara yang seperti itu, cara sebagai seorang muslim. Jangan karena kita hidup di dunia ini kemudian kita hanya minta Allah mudahkan urusan dunia kita saja. Ingat bahwa kita juga akan mati, dan kita pastikan kita akan mati dalam keadaan muslim, dan itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajarkan kita agar senantiasa bermunajat kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan hambanya. Kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.